Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam pengajarannya Yesus terkadang menggunakan apa yang kita sebut sebagai perumpamaan. Perumpamaan dipakai oleh Yesus untuk menjelaskan sesuatu yang susah untuk dimengerti atau yang sesuatu yang sifatnya abstrak, ya mengawang-awang ya, atau dalam konsep logika abstrak yang jauh dari pemahaman masyarakat awam atau masyarakat sederhana. Pada kesempatan ini dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, Yesus menegaskan hal itu ya. Dengan apakah aku mengumpamakan kerajaan Allah? Jadi Yesus ingin menjelaskan tentang kerajaan Allah kepada para pendengarnya. Menjelaskan kerajaan Allah ya mungkin dalam bahasa yang abstrak atau bahasa yang tinggi. Mungkin para pendengar Yesus tidak akan mengerti dengan baik, tidak akan memahami dengan baik. Dan mungkin juga akan ada orang yang meninggalkan Yesus, tidak mau mendengarkan karena tidak menarik untuk didengarkan. Karena itu tadi tidak dimengerti dan tidak dipahami. Dengan demikian, tujuan Yesus mengangkat perumpamaan itu lebih pada sebuah menarik pemahaman pendengarnya untuk bisa sampai pada tujuan inti dari ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Teman-teman, saudara-saudariku, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah itu ya dengan biji sesawi dan ragi. Kita tahu bahwa biji sesawi dan ragi ini ya merupakan tanaman atau tumbuhan dan juga semacam campuran makanan ya. Kalau biji sesawi itu dikenal baik oleh pendengar Yesus karena kebanyakan mereka ya latar belakang masyarakat yang sederhana ya, yang mungkin menggunakan biji sesawi ini ya, menanam di ladang mereka, di kebun mereka. Jadi Yesus mengangkat perumpamaan dengan mengambil dengan mengambil biji sesawi itu ya, atau apa yang biji yang dikenal oleh pendengarnya. Lalu kemudian sedemikian rupa Yesus semacam meramu mengangkat kembali fenomena seorang petani yang menaburkan benih sesawi atau biji sesawi itu di ladangnya. Dia menaburkan benih itu ya di tanah yang sudah dia sediakan. Lalu kemudian biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, proses pertumbuhan ini ya, proses pertumbuhan biji ini ya, biji sesawi ini itu tidak bisa untuk dikatakan bisa disaksikan secara ramai oleh petani itu. Tentu hal itu tidak mungkin ya. Tetapi dia bertumbuh, dia berkembang dan bahkan menghasilkan cabang-cabang yang banyak sehingga burung-burung pun bisa bersarang di sana. Jadi kerajaan Allah itu ya seperti itu, di mana Yesus yang adalah sabda Allah
menebarkan atau menyampaikan ajarannya kepada para pendengarnya yang diidentikan dengan tanah itu. Lalu kemudian sabda Allah itu akan bertumbuh atau berbuah ketika tanahnya itu subur ya, atau ketika pendengarnya itu bisa mengerti dengan baik. Imannya pun diteguhkan, pemahamannya pun diteguhkan ya, sehingga dia kemudian menjadi pewarta yang lain ya. Dalam arti dia sudah mendapatkan sesuatu dari Yesus, lalu kemudian dia mewartakan itu, apa yang dia dengarkan dari Yesus kepada yang lain, hingga berbuah tadi, menghasilkan cabang-cabang, sehingga banyak burung yang bersarang. Mungkin di sini yang mau dikatakan berkaitan dengan biji ini ya, sesawi ini ya, tadi sabda Allah yang ditaburkan kepada para pendengarnya itu. Ketika sabda itu diterima dengan baik, maka di sana akan bertumbuh kebaikan, kebenaran. Dari situlah sekiranya kerajaan Allah itu bisa dijelaskan bahwa ketika ada damai, ketika pendengarnya hidup dalam keharmonisan, dalam suasana persaudaraan, karena diteguhkan oleh firman itu tadi, ya sekiranya disitulah suasana kerajaan Allah itu, suasana kerajaan surga ya, yang diumpamakan oleh Yesus tadi. Itu kan suasana kebaikan bersama. Nah, dan itu tadi kalau ragi itu kan adonan ya, bumbu dicampurkan pada adonan ya. Itu dikatakan di sini diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Artinya kan kalau ragi itu dicampurkan kepada tepung itu ya, tentu fenomenanya atau lazimnya dilakukan oleh orang-orang pendengar pada waktu itu ya, harus tepung itu ragi itu diadukan ke dalam tepung terigu sampai kamir seluruhnya. Jadi itu yang mereka lakukan. Itu kan ketika itu sudah kamir seluruhnya, maka tampaklah keindahan di sana, tampaklah rasa yang baik, tampaklah sesuatu yang diidam-idamkan. Ya, mungkin di sini juga ya mau menjelaskan bagaimana ketika kerajaan Allah itu, atau ketika para pendengar Yesus itu bisa memahami ajarannya, maka akan berbuah, akan melahirkan rasa damai ya, rasa aman, rasa tentram di antara kehidupan mereka ya, di antara sesama mereka, dalam relasi mereka ya, dan juga dalam hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk kita saat ini ya, mungkin kita sudah mendengarkan begitu banyak hal ya berkaitan perumpamaan itu yang disampaikan oleh gereja ya, melalui para gembalanya ya, melalui ketua lingkungan, ketua stasi, asisten imam dan sebagainya, atau melalui pendalaman-pendalaman iman. Hanya saja kita mengambil poin penting dari sini adalah hidup kita, diri kita sendiri sebagai tanah. Jadi kerajaan Allah itu akan meraja di dunia ini, meraja dalam diri kita. Ketika diri kita itu sungguh-sungguh disiapkan, ladang firman Allah itu ditaburkan, biji sesawi itu ditaburkan. Kalau diri kita menyambutnya dengan penuh sukacita, atau sabda Allah itu terima dengan hati yang terbuka, maka firman itu akan bertumbuh, di mana dalam pertumbuhannya itu memberikan kekuatan kepada kita untuk setidaknya melakukan hal-hal apa yang menjadi pesan penting dari sabda yang kita dengarkan, sabda yang kita hayati itu mendorong kita untuk bertindak pada hal-hal yang baik demi menjamin kebaikan bersama. Dan juga tentunya bahwa hal ini juga sebenarnya mengajak kita, perumpamaan ini, bagaimana kita menempatkan diri di dalam dunia ini, di tengah dunia ini yang penuh dengan tawaran-tawaran kenikmatan ya. Jadi kerajaan Allah itu akan nampak di sana ketika kita berani untuk menolak kenikmatan dunia atas nama kebaikan. Ya, tentu tawaran kenikmatan itu senantiasa menunjukkan yang baik ya, sehingga kita pun tergoda dan bahkan mungkin jatuh. Ingat Yesus digoda selama 3 kali ya ketika dia berpuasa di padang gurun, di mana godaan-godaan itu sangat nikmat untuk dimiliki. Tapi bagaimana Yesus menolak semuanya itu ya, sehingga dia pun menang atas godaan itu, dan dia tetap menjalankan tugas perutusannya dengan baik sampai akhir.
Dan kalau kita mengikuti teladan Tuhan ini, tentu kita juga bisa sampai kepada kebangkitan, sukacita, hidup abadi. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.